Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dimulai. Pimpin doa, Nak. Siap. Belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu. Tanggal 2 Oktober. Let's go. Afrizal, Ahmad Fahroji, Angga, Dava Ardianto, Farel, Gisel, Ida, Izatul, Maesa, Maka, Amir, Erik, Irfan, Taufik, Wildan, Paki, Uju, Patrio, Pina, Rizka Melati, Rizka Silviani, Rohmadianti, Roy, Marcella, Nursinta, Sunengsi, Uswatun, Wahyudi, Yasmin, Yaya, Jahratusita. Oke. Hadir semua ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita bertemu kembali di materi sejarah Indonesia, tepatnya di materi terbaru yaitu mengenai pemilu 1955. Tapi sebelum Ibu memberikan materi tentang pemilu, Ibu sudah share ya di grup kelas masing-masing mengenai materi yang sekarang. Dicek? Sudah? Oke, pertama Ibu mengirimkan PowerPoint-nya, terus juga Ibu di sini mengirimkan buku ajar atau bahan ajar ya, berkenaan dengan pemilu. Terus juga di sini Ibu mengirimkan link pemilu ataupun link YouTube mengenai materi pemilu. Bisa kalian lihat ya di sini. Nah, sebelum materi, alangkah lebih baiknya kalau kita ice breaking dulu kali ya. Biar seru kali ya. Oke, ice breaking. Nah, ice breaking di sini jangan tegang kayak Ayu. Nah, ice breakingnya di sini kita akan seru-seruan aja kali ya. Seru-seruannya lebih simple. Pertama di sini ice breaking itu kita di sini mengenai apa ya? Kalau kata kita kerjasama kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Kalau misalkan Ibu bilang kelompok 1 berdiri. Ya, kalau misal nanti dari kelompok 1 bilang mau kelompok 3 berdiri. Terus kaliannya duduk lagi gitu ya. Nanti dari kelompok 3 bilang kelompok 4 berdiri gitu ya. Jadi silang-silang ya. Yang salah nanti Ibu coret. Ibu nggak bawa lipstik tapinya ya. Oke, siap ya. Ibu bilang nih kelompok 1. Ayo kelompok 1 bilang. 3. Kelompok 1. Kelompok 3. Terus 2, 1. Kelompok 4. Kelompok 2. 4. lelet, gak boleh lelet, diulang, harus kompak dong. Diulang. Fokus udah. Ibu bilang kelompok 3. Kelompok 2. 1. 2. 1. Kelompok 1 enggak ini? Enggak kompak, apa diulang ya? 3. Diulang. 3, 2, 1. Oke, dilupa ya. Kelompok 2. 1. 3. 4. 1. 5. Kelompok 5 ujung. Nggak ada. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, berarti harus kompak ya, Oke. Nah, tadi kelompok 5 siapa, Maesa? Siapa? Nggak ada ujung sono. Ya. Oke,
Lanjut ya. Di sini setelah kalian SBDK setidaknya kalian akan fokus dengan pelajaran Ibu, insya Allah ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita flash materi minggu lalu dulu ya. Oke, kemarin kita membahas tentang apa sih minggu lalu? Tentang demokrasi. Iya, demokrasi liberal. Tentang apanya? Kabinet. Kabinet. Oke, ada yang tahu nggak di sini kabinet apa aja pada masa demokrasi liberal? Oke, silakan Akila. Pertama kabinet Natsir, Heeh. yang kedua kabinet Sukiman, Terus? yang ketiga kabinet Piloko, yang keempat kabinet Burhanuddin Harahap, yang kelima kabinet Ali Satrul Ya, yang ke tujuh ya? ya, terus? Ketujuh kabinet Belanda. Oke, diulang yuk, kita hafalkan saja kabinet-kabinetnya yang penting. Kabinet pada masa demokrasi liberal itu ada. Pertama, Burhanuddin. Terus Ami Jojo 2. Terus dan terakhir kabinet Kabinet pertama adalah kabinet Kabinet terakhir adalah kabinet Oke, let's go. Nah, sebelum Ibu memulai materi, di sini Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian baca materinya sebagai bahan literasi kalian ya. Di situ Ibu memberikan naskah tentang sumber arsip pemilu. Coba dibaca di situ, nah. Ya, silahkan dibaca 5 menit untuk membaca ya agar kalian literasinya meningkat. Oke, sudah. Selanjutnya di situ juga Ibu memberikan video, nak. Bisa kalian lihat videonya. Kebetulan video ini ada di YouTube, jadi bisa kalian klik saja link YouTube yang sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Nah, ini tentang sejarah pemilu dari masa ke masa. Ya, bisa kalian lihat di situ. Nah, tadi di video YouTube itu ya menceritakan tentang pelaksanaan pemilu dari masa ke masa ya, gitu. Pemilu pertama kan dimulai di tahun 1955. Nah, tapi bedanya di sini pemilunya pada masa ini itu tidak memilih presiden. Ya, sebenarnya pemilu berlangsung itu kan berapa tahun sekali sih? 5 tahun sekali ya. Sebenarnya terakhir presiden yang diangkat langsung oleh MPR itu adalah Megawati. Nah, presiden yang dipilih langsung oleh kalian melalui hak pilih pemilu itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenalnya dengan sebutan SBY. Ya, jadi selama ini sebenarnya pemilu ataupun presiden kita itu dipilihnya, diangkatnya itu oleh MPR, nah, gitu. Nah, baru SBY lah ataupun Susilo Bambang Yudhoyono lah yang dipilih melalui hak suara. Jadi selama ini pemilihan umum itu memilih apa sih? Memilih Dewan Parlemen atau dikenal dengan sebutan DPR. Nah, pada masa pemilu 1955 itu pemilihannya dilakukan selama 2 gelombang atau tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu memilih Dewan DPR dan tahap kedua itu memilih Dewan Konstituante. Nah, sebenarnya pemilu itu kan dimulai tahun 1955 ya. Nah, menurut kalian ada perubahan nggak sih dari setiap pemilu? Ada, pasti ada. Yang pertama itu mungkin dari paslon ya. Paslon 2019 paslonnya berapa? 2, siapa aja? Jokowi dan Prabowo. Dan 2024 itu ada 3. Siapa aja yang masih ingat? Ya, Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Nah, terus tahun-tahun berikutnya juga ada tuh, tepatnya di tahun 2004 itu ada calonnya itu kalau nggak salah nih ya, ada SBY, terus Megawati, itu calon-calonnya tuh 2004 yang pada satu dimenangkan oleh siapa? SBY ya. Nah, SBY kan menjadi presiden 10 tahun tuh ya kan, sampai 2014 kan, sampai 2014 Jokowi masuk melawan siapa?
Prabowo ya, Prabowo. Terus 2019-nya juga sama, Jokowi lawan Prabowo. Terus 2024 Prabowo lawan Mas Anies sama Pak Ganjar, yaitu adalah pemilu-pemilu ya. Nah apa sih sebenarnya pemilu itu? Nih, kalian buka deh materi ibu di situ di PowerPoint-nya. Nah, pemilu itu pada masa demokrasi liberal itu sebenarnya sudah direncanakan pada masa kabinet Ali Sastro I. Ya, Ali Sastro I nih, ibu punya foto nih. Ya, ibu punya foto Ali Sastro itu yang mana? Yang ini apa yang ini? Nih, yang kiri ibu apa yang kanan ibu? Ali Sastro yang kiri ibu apa yang kanan ibu? Belum kompak. Ali Sastro itu yang kiri ibu apa yang kanan ibu? Kiri kanan. Coba barisan sini. Nih, kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kiri ibu apa kanan ibu? Kiri ibu. Oke. Ini kiri ibu apa kanan ibu? Kanan ibu apa kiri ibu? Kiri. Oke, kiri. Coba ini. Ali Sastro itu yang kiri ibu apa kanan ibu? Kiri apa kanan? Gak kompak nih. Kiri kanan. Kiri. Oke, kiri. Coba di sini. Kiri. Oke, kiri. Nah, benar ya. Ali Sastro itu adalah yang kiri. Terus ini siapa? Ini harap. Burhanuddin. Oke, Burhanuddin Harahap. Pemilu itu dirancang pada masa kabinet Ali Sastro I, tapi gagal atau tidak terlaksana karena kabinet Ali keburu mendapatkan mosi tidak percaya, yaitu karena adanya gerakan separatis kemarin itu, dan akhirnya pemilu terselenggara di kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pemilu di sini ya, pemilu 1955 di sini dilaksanakan selama 2 tahap. Nah, tahap pertama memilih Dewan Parlemen atau DPR. Yang kedua memilih Dewan Konstituante. Ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan adanya pemilu 1955 itu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen. Di situ ada kan? Ya. Dan Dewan Konstituante nih. Dewan Konstituante itu dewan apa sih? Kemarin Dewan Konstituante. Dewan yang ditugaskan untuk membuat undang-undang yang baru. Oke, dewan yang ditugaskan untuk membuat undang-undang yang undang-undang baru, karena pada masa demokrasi liberal undang-undang kita masih sementara, yaitu UUDS tahun 1955 siapa itu? Nah, di sini nih. Pemilu 1955 rancangannya itu dibuat oleh Kabinet Ali itu pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Oke. Dan membentuk panitia pemilunya pada tanggal berapa di situ? 31 Mei 1954. Nah, pemilu dilaksanakan tadi selama 2 tahap, yaitu tahap pertama memilih Dewan Parlemen atau Dewan DPR. Dimenangkan oleh partai apa sih? Ayo, nih pemilu nih, surat suara pemilu itu seperti ini. Tahun 1955 itu surat suaranya seperti ini. Nah, banyak partai kan? Nah, tapi hanya 4 partai yang menang. Partai apa aja kemarin? TNI, terus Masyumi, NU, dan PKI. Nih, coba nih. Pemenang partai pemilu 1955 yang pertama ada PNI, yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat ada. Ibu tanya, dari semua ini ideologinya sama enggak? Enggak ya, beda ideologi. Oke. Nah, lanjut di sini nih. Tahap pertama itu memilih DPR pada tanggal 29 September 1955. Nah, dimenangkan 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sama halnya dengan Dewan Konstituante juga sama, dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Oke.
Nah, karena kalian sudah tahu siapa aja partai pemenang pemilunya, sekarang gantian. Bukan ibu yang berbicara, sekarang kalian yang berbicara, itu dengan diskusi kelompok. Ibu punya LKPD, Nena. Nih, LKPD di sini kalian isi ya. Nanti ibu kirim, ibu bagikan. Nih, pertama ini LKPD-nya masih tentang demokrasi liberal, pemilunya. Di sini tulis nama kalian, ya. Terus di sini kalian tulis juga, apa ini namanya nih? Arti pemilu ya, dan terakhir ini adalah pendapat kalian mengenai pemilu dari masa ke masa. Ini tolong dikerjakan ya, diskusi saja. Nih, kelompok satu, oke, bentuk kelompok dulu aja kali ya. Iya ibu. Kelompoknya yang minggu kemarin aja, kalau enggak yang sudah kita bentuk aja. Silahkan. Berkelompoknya nak, udah, oke udah. Oke, dengarkan. Nih, ibu. Halo. Ibu di sini akan membagikan LKPD ya. Di sini ibu tentukan saja kelompok satu yang mana sih kelompok satu? Oke, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, empat. Oke, ya ada 4 kelompok ya. Nih ibu membagikan LKPD-nya nih. Di sini ibu akan menjelaskan ya. Di sini pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya, kelompok satu, ya. Terus nanti di sini kalian tulis nama kelompok kalian, ya. Dan di sini nama kelas kalian. Saatnya jam ketiga dimulai. Ya. Nah, It's time to begin the third lesson. Nah, di sini nanti kalian lihat ya. Kalian diskusikan materinya ya. Nah, di sini setelah diskusi kalian presentasikan hasil yang kalian diskusikan. Oke? Let's go. Oke, diskusinya sudah selesai. Oke, selanjutnya hasil diskusi kalian kita presentasikan, hasil pendapat kalian kita presentasikan dimulai dari kelompok. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Hari Batik Nasional, berarti kelompok. Oke, berarti kelompok 2 ke depan. Go. Oke, di sini Aprijal dan Erik akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Oke. Suaranya yang lantang, selantang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia? Jadi pada tahun 1955 memang di setiap partai berbeda ideologi, tapi pada tahun tersebut pemilu Sangatlah demokratis daripada pemilu pada masa sekarang yang banyak masalah. Oke, terus nomor selanjutnya. yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana perhatikan. perkembangan pemilu yang terjadi di Indonesia yang dimulai tahun 1955 sampai saat ini. Coba bandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1995 dengan pelaksanaan pemilu yang terjadi tahun 2019. Hasilnya? Pada tahun 1955 pemilu pada tahun itu sangat aman, lancar, jujur dan adil. Pada tahun 2019 sangat berbeda dengan tahun 1955. Tahun 2019 sangat banyak masalah, dari kisru daftar pemilih tetap, surat suara rusak, pindah memilih. Bisa diakhiri. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Oke, kelompok selanjutnya. Sekarang tanggal 2 bulan Oktober.
Oktober itu bulan 10, 2 dikurang 10 8 dikurang tanggal lahir ibu tanggal lahirnya 5 November ya berarti 8 dikurang 5 3 kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 let's go ayo kelompok 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan secara Indonesia. Satu, bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia? Pemilu Indonesia menurutnya pemilu itu bukan hanya ajang mencari pemimpin baru, tetapi pemilu juga merupakan kesempatan kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin negara untuk 5 tahun ke depan yang lebih bertanggung jawab, bijaksana, dan dapat memperhatikan rakyatnya. Dua, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana perkembangan pemilu yang terjadi di Indonesia yang dimulai tahun 1955 sampai saat ini. Coba bandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1955 dengan pelaksanaan pemilu yang terjadi di tahun 2019. Jawabannya satu. Pemilu pada tahun 1955 tidak memilih presiden, tetapi memilih DPR dan konstituante. Nah, Pada masa itu pemilu tidak bersifat sementara atau DS. Pemenang pemilu 1955 yang pertama TNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kegagalan Dewan Konstituante sabar. karena di dalam tubuh Dewan Konstituante terdapat politik partai yang di mana dari partai tersebut berbeda-beda ideologinya dan lebih mementingkan ideologi masing-masing. Dua, dan pada pemilu sekarang memilih pemilu yang terdapat dukungan atau support para partai calonnya masing-masing seperti contohnya Anies Baswedan kemarin. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok Pang Pintung yang menang gak beruntung. Oh, ini dulu nih katanya. Oke, ada enggak? Let's go. Sama siapa? Ayo, oke. Ternyata Dava dan Farel. Waalaikumsalam. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana pendapat mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Let's go. Pada tahun 1955, pemilu 1955 bersih dari politik uang atau serangan pajak yang terjadi di mana Orde Baru. Pemilu ini juga memperlihatkan politik Indonesia dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Dua, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana perkembangan pemilu yang terjadi di Indonesia yang dimulai tahun 1955 sampai saat ini. Coba dibandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1955 dengan pelaksanaan pemilu yang terjadi di tahun 2019. Pemilu tahun 1955 dilakukan dalam 2 tahap, yakni memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Dewan yang ditugaskan dewan yang baru karena UUD tidak seperti UUD 1945. Dimenangkan partai PNI, ideologinya liberal, Masyumi, ideologinya nasionalis, Islam, dan NU, ideologinya Islam, dan PKI, ideologinya komunis. Tubuh konstituante terdapat partai ada NU, Masyumi, PKI, PNI. Kegagalan konstituante menimbulkan darurat politik.
Sekian dari Bapak kami. Berikutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kasih tepuk tangannya dong. Nah, kelompok terakhir ya, berarti harus gong dong, harus gong. Let's go kelompok terakhir. Harus gong nih, harus gong. Suaranya harus lantang. Ada Patrio dan juga ada Dava Akila. Beda ya, Princess mah bawa-bawa ini mulu nih. Apa namanya, kipas. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Jadi kita akan presentasikan hasil pendapat dari kelompok 1. Hasil pendapat, bagaimana pendapat kita mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia? Menurut kelompok 1, pelaksanaan pemilu di Indonesia kurang baik karena kurangnya bersosialisasi dan toleran dengan banyak orang, merendahkan kinerja pemerintah sehingga malas untuk menyumbangkan suara, dan juga banyaknya suara pemilu karena mendapatkan suapan dari berupa sembako ataupun uang dari para pemilih. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana perkembangan Perhatikan gambar berikut ini. Bagus. Nice. Bagaimana perkembangan pemilu yang terjadi di Indonesia yang dimulai tahun 1955 sampai saat ini? Coba dibandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1955 dengan pelaksanaan pemilu yang terjadi di tahun 2019. Pemilu tahun 1955 dilakukan dalam 2 tahap, yakni memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Konstituante adalah dewan yang ditugaskan, dewan yang baru, karena undang-undang tidak seperti undang-undang 1955. Dimenangkan partai PMI, ideologinya liberal. Masyumi, ideologinya nasionalis. Bisa Islam dan NU, ideologinya Islam, dan PKI ideologinya komunis. Kubu konstituante terdapat sulit partai, ada NU, Masyumi, PKI, PNP. Kegagalan konstituante menimbulkan darurat politik. Oke, ada lagi? Sekian dari pendapat kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, Ibu simpulkan saja ya. Materi kita atau materi diskusi kali itu kan tentang pemilu ya. Pemilu dari masa ke masa. Oke, kalau misalkan pemilu 1955 itu kan memilih berapa tadi? Memilih berapa dewan? 2. Konstituante dan DPR. Nah, lama-kelamaan ya, pemilu selanjutnya itu masih tetap ya memilih dewan DPR ataupun parlemen. Nah, nanti tepatnya di tahun 2004 baru ada perbedaan di sini. Kenapa perbedaannya? Perbedaannya bukan lagi memilih dewan DPR, tapi juga kita bisa memilih presiden kita ya, ataupun kepala negara kita. Nah, biasanya kan kepala negara diangkatnya oleh siapa tadi? Oleh MPR. Nah, ini nanti pada tahun 2004 pemilunya ini kita memilihnya melalui hak kita sendiri sebagai warga negara. Kita bisa menentukan presiden kita sendiri sampai nanti tepatnya pemilu 2004, terus apa lagi 2000 berapa lagi tuh? 2014, terus juga 2019, 2024 itu kita bisa tuh memilih presiden dan memilih wakil presiden dan seterusnya. Nah, tapi pada tahun 1955 itu tidak ya, kita hanya memilih 2 badan, itu badan parlemen ataupun DPR dan juga Dewan Konstituante. Yang dimana Dewan Konstituante itu adalah badan yang dibentuk untuk membuat undang-undang yang tapi nanti pada kerjanya Dewan Konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya. Tadi benar kata diskusi kelompok kalian, karena di dalam tubuh Dewan Konstituante terdapat multipartai pemenang pemilu 1955 yang berbeda ideologi, yang harusnya mereka membuat undang-undang baru, tapi karena berbeda ideologi akhirnya mereka gagal dalam membuat ataupun merumuskan undang-undang yang baru, dan akhirnya nanti kita ada dalam darurat politik ya.
Dan akhirnya presiden kita yaitu Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang dimana menyatakan berakhirnya masa demokrasi liberal, masuklah masa demokrasi terpimpin. Mungkin itu saja yang bisa Ibu simpulkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, bisa kita simpulkan saja materinya. Kita bertemu lagi di materi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.